Bismillahirrahmanirrahim. Bab 13. Alamul Amri dan pokok tarikat. Alamul Amri. Alamul Amri itu iaitu alam pemerintahan. Dalam alam itu ada wilayah yang disebut wilayah Ulul Azmi. Tegasnya mempunyai kesabaran sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, harus sabar kamu sekalian seperti sabarnya Ulul Azmi dari beberapa rasul. Pertama, Latifatul Qalbi, yakni wilayah Nabi Adam alaihi salam. Kedua, Latifatul Ruh, yakni wilayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketiga, Latifatul Sir, yakni wilayah Nabi Musa alaihi salam. Keempat, Latifatul Qafi, yakni wilayah Nabi Isa alaihi salam. Kelima, Latifatul Akhfa, yakni wilayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keenam, Latifatul Nafsi, termasuk di dalam yang ketujuh, yakni Latifatul Qalb yang mewakili tanpa wilayah. Latifah yang tujuh harus diisi dengan zikir qafi, dan untuk meningkatkannya harus seizin guru yang memberi ijazah. Apabila zikir itu sudah naik kepada latifah di seluruh badan, disebut Sultanul Azkar, artinya rajanya segala zikir. Pokok tarikat. Asal-usul pokok tarikat itu hanya dua, iaitu tarikat Qadiriyah dan tarikat Naqsyabandiyah. Asal mulanya dari tarikat sahabat, iaitu dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, dan pada waktu itu belum memakai nama Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Menurut Syekh Akhbar Sayyidina Bahauddin Naqsyabandi, adapun asal tarikatku merupakan ujung dari tarikat yang lain. Karena ini adalah tarikat sahabat, tidak kurang, tidak lebih. Disebut akhir dari tarikat kerana tarikat ini yang bisa melanggengkan ibadah lahir batin serta bisa diamalkan oleh orang tua maupun anak-anak, oleh wanita atau laki-laki, oleh yang bodoh maupun yang pandai, oleh yang kaya maupun yang miskin, oleh rakyat maupun pejabat. Malahan sedemikian luasnya, tarikat ini bukan sahaja untuk yang hidup, bahkan yang mati pun dapat diberi ijazah dengan tarikat ini. Juga keterangan beliau, segeralah kamu berniat untuk mempelajari tarikat ini. Tentu kamu akan bahagia dan mendapat suatu berlian yang sangat mahal serta akan mencium suatu wangi-wangian. Tarikat yang tidak getarkan hati serta bisa menghilangkan kepadamu syakwa sangka pada hamba serta bersih dari segala kotoran batin seperti ujub, riak, sum'ah, takabur dan sebangsanya. Malahan saking mudahnya khalwat pun bisa dilakukan di tempat terang, uzlahnya di tengah-tengah orang ramai. Dengan demikian bisa bersembunyi di tempat yang terang, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 37 yang artinya, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah. Kata Sayyidatina Rabiah Adawiyah di dalam syairnya, di dalam hati berbicara kepada Allah yang Maha Kuasa, akan tetapi pada lahirnya aku bercakap-cakap dengan sesama manusia. Jasadku bersama-sama dengan manusia dalam kumpulan, tetapi hatiku menyendiri mencintai Allah. Malah, kata Abu Sa'id Al-Kharis, manusia yang sempurna itu bukan kerana bisa mengeluarkan keramat sahaja, tetapi manusia yang sempurna ialah manusia biasa yang bercampur gaul dengan manusia lain, baik berdagang atau tani, kalau laki-laki punya isteri, kalau wanita punya suami. Hanya saja hatinya tidak pernah lupa kepada Allah meskipun hanya sekejap mata. Oleh kerana itu, para pemuka tarekat Naqsyabandiyah memilih zikir hati. Kerana hati adalah tempat Allah menilai, tempat iman, gudangnya segala macam rahsia, serta tempat sumbernya bermacam-macam cahaya. Malah jasad akan maslahat kerana hatinya maslahat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, ingatlah, sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik,
sudah tentu akan baik jasadnya. Dan apabila rosak daging itu, tentu rosak pula seluruh jasadnya. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Sabdanya pula, tidak dikatakan seseorang beriman sehingga dia mengikatkan hatinya kepada segala macam hal yang wajib diimani. Begitu pula tidak sah ibadah kecuali harus niat, sedangkan tempatnya niat adalah dalam hati. Sudah sepakat para imam yang empat bahawa sebenarnya pekerjaan anggota badan tidak bisa diterima kecuali dibaringi oleh gerak atau amal hati. Akan tetapi, amal hati bisa diterima meskipun tidak dibaringi amalnya anggota badan. Sebabnya ialah apabila amal hati tidak diterima, sudah tentu imannya juga tidak akan diterima. Sedangkan iman itu ditekadkan oleh hati, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 22 yang artinya, mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Adapun rohnya iman ialah zikir khafi, sebab kuatnya iman itu karena ingatnya hati kepada Allah Ta'ala. Sabda Nabi Muhammad SAW, iman itu ada 5 macam. Siapa saja manusia yang kurang salah satu dari yang 5 itu, tidaklah dinamakan beriman. Pertama, pasrah pada perintah Allah. Kedua, redha kepada takdir Allah. Ketiga, memasrahkan jiwa dan raga kepada Allah. Keempat, tawakal kepada Allah. Kelima, sabar ketika mendapat musibah. Al-hadisnya riwayat Al-Bazari dari Ibrahim bin Adam. Hati orang mukmin itu bersih seperti cermin atau kaca. Maka apabila datang setan ke hatinya, maka akan terlihat jelas seperti kita melihat pantulan dari cermin. Apabila dia mengerjakan dosa, maka pada hatinya akan ada titik noda hitam. Apabila dia bertaubat, titik noda hitam itu akan terhapus lagi. Apabila kembali kepada maksiat dan tidak bertaubat, maka hatinya titik-titik noda hitam itu akan bertambah. Sehingga akhirnya hitam seluruhnya. Apabila sudah demikian, dia tidak akan menerima segala nasihat. Akhirnya buta mata hatinya, tidak bisa mengambil intisari yang hak dan tidak bisa memaslahatkan agama dan menganggap remeh urusan akhirat, serta memandang agung urusan dunia. Artinya lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Sebagaimana firman Allah surah Al-Araf ayat 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Cerdiknya syaitan sehingga dia bisa masuk ke dalam hati karena pertama, syahwat. Kedua, amarah. Ketiga, hasud. Keempat, tamak. Dan kelima, serakah dan lain-lain. Apabila pintu masuknya ditutup, sudah tentu syaitan tidak akan dapat masuk. Pada suatu ketika, Gaus bin Hazaz bertemu dengan syaitan. Ditanya syaitan itu, bagaimana caranya kamu masuk ke dalam hati manusia? Jawabnya, di mana hati manusia sedang lupa kepada Allah, disitulah kesempatan aku masuk ke dalam hati manusia, serta di sana banyak makanan, sampai aku gemuk seperti unta dikebiri. Apabila manusia itu berzikir kepada Allah, maka aku hancur dari sebesar unta hingga menjadi sebesar burung pipit. Kata Ba'dul Arifin, adapun zikir dalam hati itu, pedangnya para murid. Tegasnya, yang sedang belajar tarekat dengan pedang itu bisa membunuh musuh-musuh, bisa mengusir segala mara bahaya yang mengagetkan hati. Pada waktu manusia kaget, keadaannya seperti penyakit yang ada di dalam dadanya. Alat atau senjata untuk menolak itu tidak lain adalah zikir khafi. Kata ulama tasawuf, barang siapa manusia ditakdirkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan kuncinya sehingga hatinya menjadi zikir dan Allah menanamkan keyakinan dalam hatinya.